Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan. Kamu kan sering begitu, pikiranmu bulet ndak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Insting itu ada yang mengkategorikan 3. Selain herd instinct, ada self-preservation instinct, ada race preservation instinct. Selain dorongan untuk berkelompok, berkerumun, ada dorongan untuk menjaga diri kita. Makanya dalam diri kita ada beberapa aspek yang muncul begitu saja. Misalnya naluri untuk mencari makanan, naluri untuk melindungi diri, tidak ingin diganggu, naluri untuk ingin tahu. Di situ orang yang ingin tahu itu kenapa? Ya biar saya selamat, ini ada banyak hal yang harus saya ketahui. Ini self preservation. Termasuk sifat agresif. Agresif kadang-kadang kita awas jangan ganggu saya tak sikat. Itu sebenarnya defense kita, itu karena dorongan jiwa untuk self preservation. Itu otomatis sudah. Kalau ada orang mau mukul kalian, tangannya baru ngangkat saja kalian sudah ancang-ancang. Kenapa? Dorongan jiwamu ini ada ancaman dari luar ini. Ini self preservation namanya. Termasuk dorongan jiwa untuk makan. Mencari makan itu dorongan. Tidak perlu pakai diskusi, begitu perutmu lapar, ya kamu tetap bergerak mencari makanan. Jadi tidak perlu kamu pakai seminar, Pak, perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak, ini memahaminya pakai teori apa ya, filsafat apa ya. Tidak capek-capek begitu, pokoknya ayolah lapar ya makan saja, ngantuk ya tidur saja. Ini namanya self-preservation instinct. Termasuk menghindari rasa sakit, rasa tidak enak. Jadi kita itu ingin nyaman, ingin enak, maka kita secara tidak sadar punya kecenderungan menghindar dari rasa tidak enak. Pingin sih ikut ngaji filsafat, tapi ternyata teman saya yang paling saya benci sudah berangkat duluan. Males mau ke sana, lihat wajahnya saja sudah mules aku misalnya. Jadi, kamu terus tidak jadi berangkat. Kenapa? Kamu ingin nyaman. Jadi itu salah satu dorongan jiwa, namanya self-preservation instinct. Ada lagi lebih luas, yaitu race preservation instinct. Ini dimiliki setiap orang yang berhubungan dengan kelestarian makhluk yang namanya manusia. Jadi kita itu sebagai pribadi, durasi hidup kita terbatas. Tapi ada dorongan dalam jiwa kita agar hidupnya manusia itu berlanjut terus. Ini namanya race preservation instinct. Dorongan seksual. Yang cowok suka dengan yang perempuan, yang laki-laki senang dengan yang perempuan. Ini dorongan jiwa. Kalian apa pernah belajar? Saya ini laki-laki, berarti saya harus senang perempuan. Caranya senang tidak ada. Otomatis saja rasa suka itu muncul. Itu yang disebut insting. Jadi seks itu dorongan langsung. Jadi kalian tidak perlu, Pak saya harus belajar detail ini Pak. Tidak harus begitu, dorongan itu ada. Makanya ngapain kamu ngumpulin video-video banyak itu. Nanti kalau ditanya alasannya, loh Pak ini kan saya harus belajar Pak, harus banyak rujukan Pak, harus banyak Allah. Jadi alasanmu saja itu. Itu mungkin bisa jadi alasan kenapa sih kamu kok suka sekali video-video gitu. Jangan-jangan kamu salah mengaktualkan dorongan seksualitas dalam dirimu. Agama ngasih tuntunan, kalau memang tidak kuat, menikahlah. Kalau memang
Kalau hadisnya Nabi itu kan, kalau menikah tidak mampu ya puasalah. Pak tambah susah, Pak sudah ditahan tidak bisa menikah, ditahan tidak boleh makan. Maksudnya itu mungkin semacam pengalih perhatian. Daripada kamu mikir gitu-gitu terus, mending mikir lapar ya, nanti makan apa. Jadi ini secara psikologis mungkin ke situ. Kalau kamu sedang lapar kan sudah pikiranmu diajak ke situ-situ, tidak bisa. Yang dipikir lemes, sudah kamu mikir makan. Ini race preservation. Tiba-tiba saja nanti kalau kalian punya anak, begitu sayangnya sama anakmu. Meskipun kalian tidak pernah kursus parenting, tidak pernah ikut pelatihan jadi orang tua yang baik, yang begini, yang begitu, insting itu muncul sudah dalam dirimu. Meskipun yang seks tadi kalian tidak ikut pendidikan seks yang gimana, kan banyak itu sekarang model-model gitu. Saya yakin kalian sudah bisa. Jadi meskipun nanti mungkin ada cara-cara yang lebih manusiawi atau yang gimana, ya monggo saja. Tapi dorongan itu ada. Jadi yang laki-laki suka yang perempuan. Dalam rangka apa? Berketurunan. Makanya mungkin belakangan banyak ya isu-isu, Pak sekarang anak muda hari ini itu banyak loh Pak yang nggak mau menikah. Mungkin dorongan untuk menikah itu tertimbun karena kalian punya kegelisahan ini, kegelisahan itu. Tapi dorongan seks itu tidak bisa kita timbun. Itu pasti ada. Mungkin yang tidak menikah ya nanti nyari pelampiasan yang lain. Tapi ini namanya fitrah, insting. Kita pasti punya itu. Tinggal, makanya bahasa kita malam hari ini mengontrolnya. Mengontrol itu bukan berarti mematikan, tapi mengarahkannya agar membawa pada kemanfaatan atau kemaslahatan hidup. Nah, jadi ini di antara sisi diri kita yang jarang dibahas. Sering saya bilang, pendidikan kita itu fokusnya masih positivistik, masih pada akal dan panca indera. Sementara alat-alat kita yang lain jarang dibahas, termasuk insting ini atau naluri. Masih ada lagi nurani, hati, kolab, masih ada lagi intuisi, belum lagi imajinasi. Kita masih punya perangkat yang jarang kita garap. Malam hari ini kita belajar satu tentang insting. Itu pun satu aspek saja, yaitu herd instinct. Insting sosial, insting kerumunan. Baik, apa sih herd instinct itu? Ini kalau pakai definisi, ya herd instinct itu dorongan alami manusia, juga hewan-hewan, untuk mengikuti tindakan atau perilaku kelompoknya secara kolektif. Jadi ada dorongan dalam jiwa kita untuk menyesuaikan hidup dengan kelompok kita. Jadi, lu kelompok saya kok jalan semua ke utara, ya saya harus ke utara berarti. Kelompok saya kok ikut jalan ke selatan semua, ya saya harus ke selatan. Ini herd instinct, jadi dorongan jiwa sosial dalam diri kita. Wah teman-teman kok ikut ngaji filsafat semua ya, tinggal saya yang belum. Itu terus kalian gelisah. Saya harus ikut saja. Begitu kalian ikut, meskipun sebenarnya kalian mungkin tidak terlalu senang, kamu nyaman. Karena sekarang kamu ada di kelompokmu. Ini yang disebut herd instinct. Jadi naluri kelompok. Makanya ini disebut fitrah, karena setiap orang pasti punya dorongan itu. Kalian beda sendiri kan tidak mau. Tidak enak kelihatan terkucil, tersisih, tidak sama dengan yang lain, itu menggelisahkan. Kalian ingin sama saja seperti yang lain, seperti orang lain. Baik,
Jadi ketika kita menyesuaikan diri dengan banyak orang, ketika kita memutuskan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan mau kita, tapi maunya kelompok kita. Dan kita nyaman dengan itu. Meskipun mungkin dalam banyak hal kadang-kadang kita tidak cocok, tidak setuju, tapi tidak apa-apalah. Pokoknya keputusannya orang banyak saya ikuti. Ini namanya herd instinct. Dulu pernah ya kita membahas kebenaran. Ada kebenaran itu yang sifatnya objektif, ada kebenaran itu yang sifatnya subjektif, ada kebenaran itu yang sifatnya intersubjektif. Nah, dalam kerumunan, dalam kawanan, dalam kelompok, ini kebenarannya sifatnya intersubjektif. Sifatnya kesepakatan. Begitu kita sepakati, ya dia jadi kebenaran. Yuk untuk kos-kosan kita, misalnya kalau kuliah pakai baju hitam-hitam terus yuk. Nah, ini namanya kebenaran pakai baju hitam, itu namanya intersubjektif. Kalau sudah intersubjektif berarti sudah disepakati. Kalau ada yang tanya, apa dalilnya kamu pakai hitam-hitam? Tidak ada, itu tidak ada hubungannya dengan dalil. Ini kesepakatan. Karena apa? Karena ranahnya ranah hidup bersama, ranah sosial. Kenapa kok ada begitu? Ya karena ada dorongan dalam jiwa kita untuk hidup bersama orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan kebenaran subjektif-subjektif saja, kemungkinan konfliknya besar. Dan itu tidak nyaman, tidak enak kan kalau hidup itu masing-masing egois, subjektif-subjektif, padahal kita ada di ruang yang sama. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bersama. Ini yang disebut intersubjektif. Nah, dorongan jiwa berarti herd instinct itu. Kenapa dorongan jiwa ini muncul? Nah, ini ada beberapa alasannya. Alasan pertama, untuk keberlangsungan hidup. Jadi kita itu dalam banyak aspek tidak bisa sendirian. Bahkan ada yang menjelaskan, dalam kelompok hewan tertentu, berkelompok itu lebih memperbesar kemungkinan survive. Ini contohnya misalnya kambing yang banyak itu. Misalnya ada harimau datang, itu kan kemungkinan selamat kita besar. Karena kita tidak tahu nanti kambing yang mana yang diterkam harimau. Tapi kalau kamu sendirian, satu-satunya ketemu harimau, ya mesti kamu, siapa lagi yang kena. Nah, ini insting kerumunan. Di tengah orang banyak saya bisa selamat. Jadi aman. Kayak kalian itu cowok-cowok kadang ngumpul bareng-bareng, terus mungkin ada cewek lewat terus sweet-sweet itu. Begitu ceweknya noleh, siapa yang tadi sweet-sweet? Diam semua, bukan saya. Kamu selamat. Coba kamu sendirian mesti ketahuan bahwa itu kamu. Nah, itu logika sederhana. Kenapa kerumunan kadang-kadang menyelamatkan? Jadi itu alasan pertama. Jadi instingmu jalan. Ini cara untuk aman apa? Gabung dalam kelompok. Biar tidak kelihatan kamu beda sendiri. Tapi kalau kamu sendirian ada apa-apa, ya kamu yang diserang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Wong adanya cuma kamu. Kayak saya tadi ngajar, ada mahasiswanya ngantuk. Salah satu cuma saya tidak lihat. Tiba-tiba ada yang menguap keras sekali. Wah gitu. Terus ayo siapa tadi yang menguap? Diam semua. Akhirnya selamat semua. Karena saya tidak bisa tahu dalam kerumunan itu tadi siapa. Dan mungkin mahasiswanya kompak. Ini tidak usah bilang siapa. Pokoknya ada di antara kita lah gitu. Nah, kerumunan itu kadang-kadang menyelamatkan. Bareng-bareng, ya sederhananya bisa saling melindungi. Yang kedua, ya perlindungan dan keselamatan tadi ya, saling melindungi. Karena kita bareng-bareng, bersama-sama jauh lebih kuat.
daripada sendirian. Dalam senang maupun dalam sedih. Kayak iklan rokok itu ya, ndak ada kamu ndak rame, ndak enak, ndak seneng. Kalau kamu ada, aman sudah. Kalau ada apa-apa kita bisa saling lempar tanggung jawab. Jadi, bukan saya, kan ada kamu, buat apa? Itu kayak, mungkin kalau kalian mudik, pulang kampung terus ibumu marah-marah, ayo ndak ada yang mau nyapu. Itu kan kalian kalau saudaranya banyak, berkelompok kan enak. Yo kamu dong. Ibumu capek, ini harus dimarahi satu-satu ya capek. Tapi kalau kamu pas sendirian di rumah, yang nyapu siapa? Yang buang sampah siapa? Mau ndak mau ya kamu. Nah, itu alasannya kenapa banyak orang itu lebih safe, lebih aman. Yang ketiga, resikonya jadi minimal. Barang berat kalau dijinjing bareng-bareng jadi ringan. Barang ringan kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai. Jadi tapi kalau banyak temannya lebih enak. Pekerjaan satu kalau kalian berdua jadinya setengah-setengah. Pekerjaan satu kalian bersepuluh ya 1/10 semuanya. Lebih ringan, lebih enak. Itulah kenapa muncul secara naluriah insting untuk berkelompok. Baik, kalian misalnya, mungkin kalau yang datang padamu misalnya tiba-tiba ada yang menyerangmu, satu misalnya anjing, kalian mungkin masih berani, alah anjing satu aja nyari kayu kamu kejar-kejar balik. Tapi begitu anjing 10, yang lari kamu mesti. Dia sedang bersama kawan-kawannya. Itulah resikonya jadi lebih minimal. Baik. Cuma teman-teman, ini tadi kan masih sifatnya positif. Enak ya punya teman banyak, enak ya punya banyak pendukung. Sampai di titik ini masih aman. Tapi pada saatnya dari herd instinct bisa lahir namanya herd mentality. Atau kadang-kadang disebut mob mentality. Mental kerumunan. Nah, kalau ini mulai agak kita harus hati-hati. Mental kerumunan itu apa? Ada beberapa penciri. Yang pertama mental kerumunan itu, kalian sudah tidak mau berpikir lagi, yang penting ikut saja teman-teman. Ikut saja kelompok saya. Kalian hanya niru saja. Ini sudah herd mentality. Temanmu tadi saya kasih contoh ya. Temanmu ke utara, kamu ikut ke utara. Temanmu ke selatan, kamu ikut ke selatan. Alasannya apa? Tidak tahu. Itu kan kayak film-film humor zaman dulu ya. Kayak film Dono Kasino Indro itu ada satu meja orang, yang satu ngasih roti, ditiru kasih roti, kasih daging, ditiru kasih daging, dikasih apa, ditiru kasih apa. Kamu hanya niru saja, tidak ngerti alasannya. Begitu mau kamu makan, ternyata orang yang kamu tiru ngasih makan anjing di bawah. Itu kan tidak nyambung. Kamu ikut saja karena tidak tahu tujuannya, kamu manut saja. Ternyata arahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi mengikuti kelompok tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan kelompokmu sedang apa, tujuannya apa. Ya mereka melakukan itu alasannya apa. Yang penting mereka melakukan saja, kamu ikut melakukan. Kalau tiba-tiba saya noleh ke kanan sambil lihat ke atas, sebagian besar mesti ikut saya lihat ke atas. Tanpa sadar, loh alasannya apa kok tiba-tiba Pak Faiz noleh lihat ke atas. Nah, itu cirinya manusia. Terpengaruh oleh kelompoknya sehingga akhirnya dia hanya ikut-ikutan saja. Berarti kalian mulai kena herd mentality ini. Yang kedua, cirinya orang herd mentality, melakukan apapun kalian memerlukan validasi atau persetujuan orang lain. Atau setidaknya menghindari tidak dinilai negatif oleh orang lain.
Ini ciri kedua. Kadang pakai baju saja kalian mikirnya ini nanti teman-teman komentar enggak ya? Seneng ya dengan yang saya pakai. Saya suka sih baju ini, tapi nanti jangan-jangan ada yang komen. Nanti jangan-jangan ada yang enggak suka. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini salah satu ciri bahwa kalian mulai tenggelam dalam kerumunan. Kalian mulai hilang. Dirimu sendiri sudah tidak ada. Yang selalu jadi pertimbanganmu adalah pendapatnya orang lain, pikirannya orang lain, komentarnya orang lain. Berarti kalian sudah mulai herd mentality. Pak, teman-teman saya itu sekarang pakai jeans semua, Pak, celananya. Tidak ada yang pakai sarung. Padahal saya senangnya pakai sarung loh. Tapi kan kalau nanti saya pakai sarung sendirian, nanti saya dianggap tidak update, dianggap wah, terus akhirnya kamu memaksakan diri pakai jeans dan kamu merasa sangat tidak nyaman dan tersiksa misalnya. Nah ini contoh berarti kamu terkena sindrom herd mentality. Mentalmu sudah mental kerumunan, kamu tidak berani mengekspresikan keinginanmu sendiri. Karena khawatir nanti kalau saya ekspresikan nanti diketawain. Nanti dikomentari jelek, nanti dapat jempol ke bawah, nanti pokoknya pertimbanganmu itu semua. Berarti kamu sudah mulai tenggelam dalam kerumunan. Yang ketiga, biasanya tanpa berpikir panjang kita menyesuaikan dengan yang difikirkan atau dilakukan banyak orang. Hari ini trennya apa, kita ikut ke sana, tidak pakai mikir. Ini berarti kita sudah terjebak dalam herd mentality. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok, kitanya hilang. Yang tersisa adalah kelompoknya. Makanya dalam filsafat itu dulu kita pernah belajar Martin Heidegger. Boleh dicari rekaman filsafatnya. Dia bilang manusia itu ada dua jenis. Yang pertama manusia kategori Dasein, yang kedua manusia kategori Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Dia bisa jadi dirinya sendiri, mengekspresikan, menyampaikan, mengaktualkan apa yang ada di pikirannya. Tapi ada manusia yang kategori Dasman, yang dia tenggelam dalam realitas, tenggelam dalam kerumunan. Dirinya tidak ada orang Dasman itu. Yang ada kerumunannya. Pencirimu tidak ada. Pencirimu adalah penciri kelompokmu. Kalian tidak unik sama sekali. Orang tidak nganggap kehadiranmu. Karena tidak memberi efek apa-apa. Ibarat main film, kalau kalian Dasman itu kalian pemain figuran. Tidak penting, hanya jadi background. Ya biar adegannya kelihatan natural, lengkap, kalian dihadirkan. Tapi kalian bukan pemeran utama. Nah ini menyakitkan kan pemain. Kalau kalian main film kok cuma 5 menit bagian lewat saja, itu pun dipotong, wajahnya tidak kelihatan pas ngadep sana misalnya. Nah, itu mengerikan hidup yang seperti itu. Nah itu namanya Dasman. Baik. Bahkan teman terdekatmu juga kadang-kadang lupa namamu. Itu lebih ngeri lagi. Siapa tadi? Dosenmu juga lupa kamu namanya siapa gitu. Kalau ketemu, lu dulu mahasiswa saya ya? Iya Pak gitu. Oke, coba kalau kamu ketemu gurumu atau dosenmu yang lama, itu mesti, kalau kalian tidak sangat istimewa, beliau lupa namamu. Saya sering itu, Pak saya dulu mahasiswanya. Ya, itu pura-pura ingat saja. Padahal lupa. Oke ya, kenapa bisa begitu? Karena selama ini mungkin saya mengingatnya, yos pokoknya kamu temennya ini toh, sekelas sama ini toh. Nah yang namanya saya sebut itu biasanya dia yang otentik, karena itu berkesan. Jadi kalau kamu misalnya ketemu siapa dari masa lalumu, terus bukan kamu yang diingat tapi temenmu, oh kamu temennya inilah, berarti yang diingat temanmu bukan kamu. Berarti kamu pemain figuran tadi. Jadi kamu tidak terlalu penting bagi dia. Baik,
kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian sudah punya ciri-ciri ini, berarti kalian sudah kena penyakit herd mentality atau mob mentality. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya 3 ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mana pokoknya kambing semua kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng. Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda 3 ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek. Saya punya 3 gejala ini enggak? Kalau kalian punya 3 gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri, karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu, kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Oke, sekarang setelah ini kita jelajahi ya beberapa teori-teori biar kalian lebih kaya. Paling tidak kan sekarang sudah tahu maksudnya herd mentality itu. Baik, kita lanjutkan ya. Efeknya herd mentality itu. Ya memang seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya adalah insting, naluri manusia. Tentu saja ada unsur positifnya. Tetapi memang kalau sudah jadi mentalitas, herd mentality itu banyak sekali problem-problemnya, efek negatifnya. Itu kalau dirinci ya beberapa hal itu. Negatifnya apa? Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan. Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Dia takut kalau tidak diakui oleh kelompok. Maka melakukan apa saja dia selalu nanti orang-orang setuju tidak ya? Orang-orang cocok tidak ya? Tidak ada yang protes tidak ya? Itu jadi kamu was-was terus. Mau ngaji pakai kopiah saja kamu mikir bolak-balik. Saya mau ngaji filsafat, pakai kopiah enak enggak ya? Pak Faiz saja enggak kopiahan. Teman-teman enggak ada yang kopiahan. Masuk saya kopiahan sendiri nyaman enggak ya? Nanti dianggap anak paling soleh saya. Ngeri aku. Pikiranmu sendiri. Kamu gelisah sendiri, puyeng sendiri. Terlalu banyak pertimbangan. Saya disuruh jadi narasumber besok. Ini enaknya pakai batik apa pakai baju koko apa pakai jas ya? Nanti kalau pakai koko saja pantas enggak ya? Itu kamu kan sering begitu. Pikiranmu bulat enggak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Kamu khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Akhirnya kamu melakukan
penyesuaian, conformity. Sudahlah, saya bawa tiga-tiganya lah, baju ya bawa koko, bawa batik, bawa jas. Nanti di lapangan tak lihat kalau banyak pakai batik ya aku ganti batik. Kalau banyak yang pakai koko ya aku pakai koko. Sudahlah, aku mau pakai kopiah tapi tak taruh di tas dulu, nanti lihat situasi. Kalau banyak temennya ya tak pakai kopiahnya, kalau enggak. Jadi kamu ruwet sendiri akhirnya. Jadi kamu enggak nyaman di mana-mana karena kamu takut dikomentari orang. Semoga malam hari ini tidak ada yang mau ngantuk saja takut. Ngantuk saya sebenarnya, nanti jangan-jangan ada paparazinya, jangan-jangan ada itu. Jadi kamu berjuang mati-matian untuk menahan ngantuk. Takut komentarnya orang itu saja sih, bukan takut ilmunya kelewatan, tidak ada pertimbangan itu sih. Kamu cuma takut nanti dilihat temenmu malu, dikomentari jelek, itu saja. Kadang-kadang nendang gelas itu pun pikiranmu kemana-mana. Ini mesti pikirannya teman-teman negatif semua ini tentang gelas ini. Padahal temanmu ya cuek semua. Paling temanmu ala ya kamu nendang sendiri, ya kamu beresin sendiri. Paling di pikirannya kan cuma itu. Tapi pikiranmu aneh-aneh. Wah, ini nanti besok mesti semua ngelirik saya ini, mesti semua itu. Jadi kalian merasa semua orang melihatmu, komentari kamu. Kalian masuk ke gang, mau menuju rumah kosmo, itu pun sepanjang jalan kalian merasa semua orang melihatmu. Oh, ini mesti nonton saya semua ini. Ada yang salah ndak ya baju saya? Ada yang salah ndak ya sepatu saya? Saya kelihatan kayak gimana sih apa? Jadi kalian kalau merasa kayak orang paling penting di dunia yang semua orang akan ngomentari kamu. Ini efeknya apa? Herd mentality tadi. Efek kedua tentu saja herd mentality itu kalian kehilangan identitas, kehilangan otentisitas. Bahkan tadi depersonalisasi. Harusnya pribadimu itu lembut tapi bisa begitu ganasnya. Itu namanya depersonalisasi. Kalian kadang heran sendiri, aku kok bisa sejahat itu ya? Aku kok bisa sekurang ajar itu ya? Nggak terbayangkan orang sebaik saya kalau ngomong tiba-tiba keluar maki-makian sedasat. Kamu heran sendiri. Itu namanya kamu teralinasi, kamu asing, menganggap dirimu sendiri asing. Terjadi apa? Depersonalisasi. Dulu saya tidak begitu loh ya, kok saya bisa sekarang. Ini juga efeknya herd mentality. Kita kehilangan otentisitas karena kita terlalu banyak berkompromi dalam kelompok kita. Kemudian tentu saja depresi dan rendah diri karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain di kelompok kita. Saya kok tidak seperti teman saya yang itu ya, kok tidak sama dengan tokoh yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya mengalami ketergantungan pada validasi sosial, keterlibatan dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Ini juga menyiksa. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi kalau tidak saya lakukan, saya dikucilkan oleh masyarakat. Ini menyiksa kita. Itulah efek negatifnya herd mentality. Meskipun tentu saja ada unsur positifnya, yaitu kalau kita menyesuaikan diri dengan kelompok, kita merasa aman, kita merasa didukung, ada rasa kita bagian dari kelompok. Akhirnya kita lebih percaya diri, lebih merasa tenang. Nah, itu positifnya, cuma sedikit tapi negatifnya banyak. Dan hal-hal kunci semua. Baik, jadi semoga sudah ditangkap pesan utama herd mentality malam hari ini oleh teman-teman bahwa kita sering ada di situasi ini. Kita lihat ke isu yang berbeda lebih luas sehubungan dengan herd mentality. Ada tesis menarik. Hubungannya apa herd mentality dengan sistem sosial, sistem politik yang kita kenal namanya demokrasi. Demokrasi itu kan suara terbanyak.
Nah, ada hubungannya apa? Ya, tentu saja ada positif, ada negatifnya. Ada pandangan begini. Yang pertama, herd mentality itu berhubungan dengan mayoritas minoritas. Kalau dalam demokrasi. Dalam demokrasi kan pendapat mayoritas itu dianggap sebagai suara yang paling benar, suara yang sah. Akhirnya apa? Kadang-kadang muncul herd mentality. Kapan herd mentality muncul? Ketika kita misalnya mau milih seseorang, pilkada atau presiden, kita cenderung mengikuti opininya orang banyak. Ini herd mentality. Jadi kalau kita punya mentalitas kerumunan, misalnya waktunya pemilu, ya kita akan milih bukan pilihan kita sendiri, tapi pilihannya orang yang kita anggap mayoritas. Saya mau milih calon ini sih, tapi teman-teman saya milihnya calon itu semua. Jangan-jangan saya yang kurang update infonya. Sudahlah, saya ikut yang lain saja. Jadi mentalitas kerumunan agak kurang menguntungkan dalam demokrasi, karena orang tetap tidak mengekspresikan kemauan dirinya, tapi yang penting mayoritas saja. Sebagian besar orang itu ya saya ke situ. Nah, ini salah satu aspek. Nanti kalian boleh mendiskusikannya. Terus seperti apa solusi, jalan keluar, atau mungkin ada perspektif yang berbeda. Yang kedua, kalau pemimpinnya punya mentalitas populis. Populis itu hanya mencari suara terbanyak saja, populasi terbesar saja. Biasanya mereka akan memanfaatkan herd mentality ini. Pokoknya yang dibela selalu mayoritas. Kenapa? Biar dia selalu dapat suara terbanyak. Ini agak riskan kalau kemudian sampai menyingkirkan, menyisihkan, mendiskriminasi yang suara kecil, suara minoritas. Jadi logiknya semoga tidak populis, karena bisa lanjut ke yang ketiga, pengabaian terhadap minoritas. Ya kalau sudah pemimpin harusnya adil. Ini aspek kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam apa itu populisme. Kemudian herd mentality juga bisa melahirkan polarisasi. Kenapa? Karena sentimen kelompok tambah kuat. Setiap orang terikat oleh kelompoknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Sentimennya tambah kuat, keterikatannya tambah kuat. Kita semakin tersegmentasi, kita semakin terfragmentasi, pecah-pecah. Semakin tidak terbuka, kita semakin tertutup. Ini namanya polarisasi. Nah, ini tesis, silahkan nanti teman-teman dikaji lebih dalam ya. Karena ini saya mancing saja yo. Efeknya herd mentality dalam situasi yang kita sebut demokratis. Oke, kita lanjutkan karena tidak ada masalah lagi ya. Yuk kita kontrol herd mentality kita. Solusinya cuma 3, tapi ini 3 ini proses panjang. Yang pertama, mari kita kenali diri kita. Tidak masalah kok orang itu mengikuti logika kelompoknya, gaya hidup kelompoknya, tapi putuskan itu secara mandiri, sadar, kritis, sesuai diri kita. Berarti bekalnya adalah pengenalan diri kita. Tidak sekedar mengikuti. Yang kedua, beranilah beropini. Menurutmu ini baik enggak? Menurutmu itu bagus enggak? Berani beropini. Bagus sih menurut saya, baik sih. Enggak terlalu menurut saya. Beropini saja. Beda dengan yang lain enggak apa-apa. Di situ nanti jadi akar keunikanmu, keberadaanmu yang tadi kita pakai istilah Dasein tadi.
Jadi bentuk opini. Kemudian beranilah untuk memegang teguh nilai-nilaimu. Bertindak sesuai keyakinan kita. Jangan mau kompromi kalau untuk nilai-nilai yang luhur, yang utama, yang baik, yang benar. Kalian harus berani. Enggak, itu viral sih, tapi ini bertentangan dengan prinsip saya, maka enggak akan saya ikuti. Semua orang begitu sih, tapi saya enggak begitu. Karena saya punya value ini yang harus saya pertahankan, maka enggak saya ikuti. Ini jalanmu untuk mengontrol herd mentality. Jadi dengan ini kalian akan tegak sebagai dirimu. Kalau semua orang menghadap ke sini, jadilah satu-satunya yang menghadap ke sana. Maka semua orang akan melihatmu. Tapi yang di sana, kamu bisa hilang di tengah kerumunan. Dirijen itu, leader itu di depan. Jadilah leader dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kamu beda. Kamu punya prinsip, kamu punya pendirian. Tidak sekedar ikut-ikutan saja. Makanya ada istilah, ada quotes yang menarik. Be heard, not heard. Membacanya sama. Meskipun tulisannya beda. Jadi bunyinya sama-sama heard. Be heard, not heard. Jadilah orang hebat. Heard itu kan terdengar. Kalau kamu orang hebat, kamu masyhur, terdengar. Jangan jadi kerumunan saja. Kalau kamu jadi kerumunan saja, kalau bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaanmu seperti tidak adanya dirimu. Jadi engkau hadir tapi tidak ada nilainya, tidak dianggap. Jadi begitu kamu datang, temanmu bilang, alah biar saja dia mau datang yang monggo, tidak datang yang monggo, tidak ada efeknya. Nah itu berarti kamu bahaya, kamu sedang lenyap, kamu sedang tidak dihitung suaramu. Maka be heard, not heard. Terakhir, semoga teman-teman tidak lupa kalimat ini dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Angeli ananging ora keli. Mengalirlah, ikuti perkembangan zaman, tetapi jangan tenggelam, jangan lenyap. Tetaplah jadi dirimu yang punya value, yang punya pendirian, yang unik, yang berani menyatakan apa keinginanmu, mewujudkan cita-citamu, versi dirimu, tidak hanya mengalir saja, mengikuti kelompokmu, mengikuti sekelilingmu. Tapi tentu saja kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Angeli, mengalirlah. Nanging ora keli, tapi jangan sampai kamu tenggelam. Ini mungkin menurut saya quote yang paling pas untuk malam hari ini. Karena tadi ya, herd instinct, dorongan untuk bersosialisasi, berkelompok itu natural, alami. Tapi jangan berlebihan, kita harus bisa mengontrolnya. Ayo kita mengalir mengikuti herd instinct, tapi jangan jatuh pada herd mentality. Jangan tenggelam, jangan kehilangan diri kita. Termasuk di dunia digital.